nyatakan Kau besar, nyatakan Kau Tuhan yang sempurna, memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar, nyatakan Kau Tuhan yang sempurna, memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Oh, ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna, Kau besar, termegah, sempurna, Kau besar, termegah, sempurna, Kau layak disembah. Shalom jemaat Tuhan, kiranya berkat pimpinan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita hari ini. Berkat firman Tuhan yang kita bagikan hari ini terambil dari Roma 5, dan saya akan bacakan buat kita semua Roma 5 ayat 1 sampai dengan 2. Sebab itu,
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Salah satu hal yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain adalah nats firman Tuhan ini, bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita benar bukan karena kita melakukan ritual keagamaan. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik. Kita dibenarkan bukan karena kita memberi persembahan, menolong orang susah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Tetapi kita dibenarkan hanya karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah jadi manusia, yang menderita, mati dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi, kekristenan kita dibedakan oleh kalimat ini, kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa itu pembenaran? Pembenaran adalah proses yang akan membawa kita manusia untuk bertindak benar dalam iman lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita orang yang dibenarkan oleh iman tidak akan menjadi sombong karena keberadaan dan pencapaian kita semua karena kasih, karunia, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita boleh bermegah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera kita. Jadi bagaimana kita mengalami damai sejahtera? Berhentilah berpikir dan berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebenaran. Akui ketidakberdayaan kita dan minta pertolongan dan belas kasih kepada Allah dalam Kristus Yesus. Berbuat baiklah, layanilah Tuhan, lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, dan kiranya Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Dan siap menghadapi penderitaan karena kita sudah menerima anugerah dan dibenarkan oleh iman. Kiranya renungan singkat ini boleh mengingatkan kita bahwa kita benar hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat status kami sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Kami menjadi benar karena Tuhan yang membenarkan kami, sehingga kami layak mengucap syukur dan berterima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami dapat menghidupi ini, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, agar kami boleh mempengaruhi komunitas di mana Tuhan tempatkan kami, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan, dan kami membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Roma 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu, Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.